Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayati dengan NIM 41037006221058 dari Prodi Teknik Informatika. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester pada mata kuliah basis data. Di sini saya akan membahas hasil analisis studi kasus dari sebuah struk transaksi penjualan yang berasal dari Alfamart Cimencerang Baru. Latar belakangnya, transaksi penjualan di minimarket seperti Alfamart merupakan bagian penting dari sistem informasi yang memfasilitasi proses pembelian konsumen. Setiap transaksi menghasilkan bukti berupa struk pembelian yang memuat berbagai informasi penting seperti nama barang, harga, diskon, total pembayaran, serta identitas kasir dan toko. Dengan menganalisis data pada struk ini, kita dapat mempelajari bagaimana sistem informasi transaksi bekerja, mulai dari identifikasi data, penyusunan entitas, hingga relasi antar data tersebut dalam bentuk model database seperti YRD. Tujuannya untuk mengetahui struktur data dari struk transaksi, menyusun entitas dan relasi dari transaksi, serta membuat YRD dan tabel relasi sistem penjualan. Berdasarkan studi kasus dari struk transaksi Alfamart Cimencerang Baru, telah dilakukan analisis sistem penjualan dengan pendekatan basis data. Struk tersebut memuat berbagai informasi penting dalam sistem penjualan retail seperti identitas toko dan kasir, nama barang, harga, jumlah pembayaran, diskon, PPN, waktu transaksi, dan nomor bukti pembelian. Pada tahap ini, di sini saya akan menjelaskan proses identifikasi data berdasarkan struk transaksi penjualannya. Data yang diidentifikasi adalah data-data yang tertulis secara eksplisit di struk. Terdapat nama toko, alamat toko, tanggal transaksi, waktu transaksi, kasir, nomor bon, nama barang, jumlah barang, harga satuan, diskon, total belanja, pembayaran tunai, kembalian, DPP, serta PPN-nya. Semua data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan entitas dan atribut di tahap selanjutnya. Setelah mengidentifikasi data, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi entitas yang terdapat dalam proses transaksi yang nantinya akan tersimpan di dalam sistem basis data. Dari struk transaksi ini terdapat 5 identitas. Yang pertama toko, kedua transaksi, yang ketiga barang, yang keempat kasir, yang kelima pembayaran. Setelah mengidentifikasi entitas, langkah selanjutnya adalah menentukan atribut dari masing-masing entitas. Adapun atribut merupakan data atau informasi penting yang menjelaskan karakteristik dari suatu entitas. Berikut adalah penjelasan atribut dari setiap entitas yang terlibat. Untuk entitas toko, terdapat beberapa atribut penting, yaitu ID toko sebagai primary key-nya yang menjadi identitas unik setiap toko. Kemudian ada nama toko, alamat toko, nomor telepon, dan nomor NPWP. Di entitas barang, ID barang sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama barang yang menunjukkan nama produk atau barangnya,
dan ada harga satuan untuk menyimpan harga persatuan barang. Di entitas transaksi, ID transaksi sebagai primary key-nya untuk mengidentifikasi transaksi secara unik. Kemudian ada tanggal dan waktu untuk mencatat kapan transaksi terjadi. Selain itu, ada ID toko, ID kasir, dan ID barang yang berperan sebagai foreign key yang menghubungkan transaksi dengan toko, kasir, dan barang yang terlibat. Kemudian ada jumlah barang yang dibeli, ada diskon, ada total belanja, dan ada nomor bond sebagai bukti transaksinya. Di entitas kasir, terdapat atribut ID kasir dan nama kasir. Yang terakhir, di entitas pembayaran, ID pembayarannya sebagai primary key dan ID transaksi sebagai foreign key yang menghubungkan pembayaran ke transaksi terkait. Kemudian, ada jumlah tunai untuk uang yang dibayarkan oleh pelanggan dan ada kembalian untuk mencatat sisa uang kembali. Setelah mengidentifikasi entitas dan atribut dari struk transaksi, di sini saya akan menjelaskan penyusunan entitas lengkap beserta atribut-atribut pentingnya. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, terdapat 5 entitas dengan berbagai atribut di dalamnya. Dari penyusunan entitas ini, terlihat bahwa setiap entitas memiliki atribut yang saling melengkapi untuk mencerminkan sistem transaksi struk secara lengkap. Selanjutnya adalah menganalisis hubungan antar entitas. Hubungan ini menunjukkan bagaimana satu entitas berinteraksi atau terkait dengan entitas lainnya dalam sistem transaksi. Dari hasil analisis hubungan antar entitas, ditemukan beberapa relasi penting. Yang pertama, relasi toko dan transaksi. Satu toko bisa memiliki banyak transaksi. Jenis hubungannya satu ke banyak. Foreign key-nya ID toko di tabel transaksi. Yang kedua, relasi kasir dan transaksi. Satu kasir bisa melayani banyak transaksi, jenis hubungannya satu ke banyak. Foreign key-nya ID kasir di tabel transaksi. Yang ketiga, relasi barang dan transaksi. Satu transaksi hanya mencatat satu barang. Jenis hubungannya satu ke satu. Foreign key-nya ID barang di tabel transaksi. Yang keempat, ada transaksi dan pembayaran. Satu transaksi punya satu pembayaran. Jenis hubungannya satu ke satu. Foreign key-nya ada di ID transaksi di tabel pembayaran. Langkah selanjutnya adalah di sini ada gambar IRD. Gambar IRD atau Entity Relation Diagram menggambarkan struktur sistem dari studi kasus transaksi penjualan. Dalam IRD ini, setiap kotak persegi panjang mempresentasikan entitas dan atribut-atributnya ditampilkan di sekitarnya. Hubungan antar entitas yang digambarkan menggunakan belah ketupat yang menunjukkan jenis relasinya. Dengan diagram ini, kita bisa melihat secara visual bagaimana data bisa saling terhubung
sehingga mempermudah perancangan dan implementasi sistem basis data ke tahap relasi tabel. Langkah selanjutnya adalah transformasi IRD ke relasi tabel. Di sini ada tabel pembayaran, terdiri dari nama atribut, tipe data, dan keterangannya. Atribut ID toko dengan tipe data parchart, keterangannya kode unik untuk setiap toko. Nama tokonya, tipe data parchart, keterangan nama toko. Atribut alamat toko, tipe data teks, keterangan alamat lengkap toko. Nomor telepon, tipe data teks, keterangan nomor telepon toko. Atribut NPWP, tipe datanya teks, keterangan nomor pokok wajib pajak. Setelah menyusun IRD, langkah terakhir dalam analisis ini adalah mentransformasikan IRD ke dalam bentuk relasi tabel. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk mengubah diagram konseptual menjadi bentuk logis berupa struktur tabel yang nantinya dapat diimplementasikan ke dalam sistem basis data. Berikut ini adalah hasil transformasi dari IRD ke dalam bentuk relasi tabel. Setiap entitas telah dikonversi menjadi tabel, lengkap dengan atribut dan penanda primary key maupun foreign key-nya. Yang pertama, di sini tabel pembayaran, primary key-nya terdapat di ID toko yang menunjukkan kode unik tiap tokonya. Di tabel kasir, primary key-nya ada di ID kasir, menunjukkan kode unik kasir. Yang ketiga, tabel transaksi. Di sini ID transaksi sebagai primary key menunjukkan kode unik untuk transaksi. Ada ID toko, ID kasir, dan ID barangnya menunjukkan foreign key-nya, yaitu ID toko relasi ke tabel toko, ID kasir relasi ke tabel kasir, dan ID barang relasi ke tabel barang. Yang keempat, ada tabel barang. Di sini ID barangnya primary key menunjukkan kode unik untuk barang. Di tabel pembayaran, primary key-nya terdapat di ID pembayaran yang menunjukkan kode unik untuk pembayaran. Jadi, untuk kesimpulannya dari hasil analisis tadi kasus yang dilakukan, yang pertama, setiap entitas memiliki atribut yang saling terkait dan dibutuhkan dalam proses transaksi. Hubungan antar entitas dirancang melalui IRD yang menggambarkan alur data secara visual. Kemudian, hasil IRD ditransformasikan ke dalam bentuk relasi tabel dengan tipe data dan keterangan atribut yang sesuai. Yang terakhir, perancangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penjualan secara rapi, struktur, dan efisien. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis tadi kasus truk transaksi penjualan. Mulai dari identifikasi data, entitas, atribut, penyusunan entitas, analisis hubungan antar entitas, perancangan IRD, hingga transformasi ke bentuk relasi tabel. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah transaksi sederhana dapat dianalisis dan dibangun menjadi sistem basis data yang terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.